Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membagikan tutorial bagaimana caranya mendesain kegiatan pendampingan seorang pengawas PAI menjadi pendampingan yang berbasis digital, yang suatu saat, suatu waktu akan bisa kita akses dan hasil datanya nanti bisa berkolaborasi dengan Google Drive pada akun yang kita miliki masing-masing. Tahap awal adalah kita diarahkan untuk masuk ke akun pembuat formulir online seperti ini. Kalau sudah seperti ini, maka langsung kita akses Zoho Form. Kalau sudah seperti ini, ini anggap saya akan memulai. Jangan lupa bahwa Zoho Free ini batasannya hanya 3, maka masih ada kesempatan satu lagi. Saya akan bikin lagi satu. Kita tulis adalah bukti visitasi pendampingan berbasis digital 2025. Kemudian kita create. Nah, maka langkah awal yang perlu kita pahami adalah satu, membuat tampilan agar menarik, sehingga harus kita bikinkan cover. Kita menggunakan ini, kita siapkan, pastikan ini bentuknya adalah center. Ini kita harus berkolaborasi dengan Canva, ini harus kita siapkan. Saya buat contoh sembarangan ya, pakai seperti ini ya, karena nanti jenengan bisa bikin sendiri. Kalau sudah seperti ini, nanti tinggal jenengan bikin sendiri covernya ya, covernya bikin sendiri dan sebagainya. Ini masih proses ya, prosesnya itu tergantung dengan sinyal. Kalau sudah seperti ini kita save, nanti akan kita lihat, kita down. Nah, kalau sudah ini tampilannya besar ya. Kenapa kok seperti ini tampilannya? Karena belum kita settingnya nanti terlalu besar. Maka untuk menyetingnya nanti pastikan bentuknya nanti dalam bentuk breastfeed. Kalau breastfeed itu artinya nanti akan menyesuaikan dengan space yang telah disiapkan. Jadi contohnya ini kan breastfeed ini. Ini kita besarkan lagi agar presisi. Kita besarkan lagi sedikit agar presisi. Nah, ini contoh ya, karena saya belum membuatkan punyanya Pak Sujan. Ini aja contoh, nanti Bapak Ibu tinggal bikin saja. Kalau bikin di Canva cukup membuat klik aja template cover Google Drive gitu, nanti ukurannya sama semuanya. Kalau seperti ini, langkah awal nanti kita memilih yang pertama yang kita pilih itu adalah email ya, email kita isi. Setelah email, kemudian tanggal kita cari date ya, ini date, tanggal visitasi. Jadi email kita tulis email, kita tulis mandatori artinya wajib, kita save. Jangan lupa setiap kali kita tambahan item harus di save ya, tanggal visitasi. Nah, tanggal visitasi, kemudian kita save. Setelah itu, kemudian setelah tanggal adalah tahun pelajaran, tahun atau periode, tanggal. Tahun periode ini tulis tahun ajaran ya, tahun ajaran. Karena apa bedanya dengan drop down sama multiple choice? Kalau drop down itu pilihannya hanya bisa memilih satu, kalau multiple choice bisa memilih lebih dari satu, tergantung keinginan kita.
semester gasal semester genap 2024-2025, kemudian semester gasal 2025-2026. Ya, semestinya kita bikin ini tiap tahun awal ya. Ini kita hanya mendapatkan semester gasal pertama nanti. Sekarang tahun 2006 itu juga nanti ada 2 tahun. Kemudian mandatory. Setelah itu kemudian kita tulis adalah kita tulis nama guru. Karena nama guru ini hanya membutuhkan nama kita butuhkan saja. Nama guru ini tinggal dicoret aja untuk urutannya. Jadi nama guru atau responden agar luwes. Kemudian kita tulis lengkap dengan gelar akademik. Kemudian mandatory. Selanjutnya pilihannya adalah status pegawai. Status pegawai. Jadi nanti kita tetap menggunakan drop down ya. Drop down ya. Drop down. Status pegawai. Pilihannya ada 3, 1 ASN, 3K, dan non ASN. Nah, kemudian mandatory. Kemudian apa di bawahnya? Di bawahnya itu adalah NIP. Karena NIP kita menggunakan number. Nah, number NIP. Karena NIP nanti akan kita desain ketika memilih ASN itu muncul NIP yang nggak pilih ASN NIP-nya itu hilang, maka tidak perlu di mandatory, tidak perlu wajib. Kemudian yang kedua itu adalah pangkat golongan. Nah, pangkat golongan ini juga kita menggunakan drop down. Kenapa? Harus milih 1. Ya, kita pilih yang drop down, bukan multiple choice. Kita pilih drop down, tapi jangan di mandatory ya, karena kita ingin nanti jawaban ini bertingkat. Pangkat dan golongan. Nah, Bapak Ibu agar praktis cepat pangkat dan golongan ini agar cepat, Bapak Ibu sudah ngetik juga pangkat dan golongan, tinggal kopinya di sini nanti biar cepat. Add manual gender, kemudian kita copy, sudah kita bikin, baru kemudian kita masukkan di mana ya? Kita masukkan di sini. Nah, ini. Lalu kemudian replace excite tool. Nah, akhirnya kemudian akan seperti ini dengan sendirinya. Jadi kita tidak satu-satu, Bapak Ibu. Ini juga tidak perlu dimandatori karena ini pilihan dan tidak wajib diisi bagi yang ASN dan B3K. Nah, setelah itu urut-urutannya adalah nama sekolah atau lembaga. Karena nama sekolah, maka kita cukup menulis yang pakai single line. Nama sekolah. Nama sekolah. Agak cepat aja ya kita ya. Nama sekolah atau lembaga. Ini juga wajib, Bapak Ibu harus diklik. Ke atas urutannya. Nah, nama sekolah, ini NIP-nya, gitu. NIP, sorry kok ini ya. Oh betul. Nama sekolah ini kita kasih keterangan ya. Tulis sesuai nama yang tercantum di NPSN. Begitu biar nanti benar tulisannya gitu. Nah, selanjutnya setelah nama sekolah urutannya adalah alamat. Alamat
alamat ini nanti kita butuh single saja ya, alamat alamat sekolah, kita kasih alamat sekolah, khawatir keliru alamat guru, alamat sekolah atau lembaga. Nah, validasi juga wajib diisi. Setelah itu kemudian setelah alamat kecamatan ini kita bikin blok aja, blok karena harus milih satu. Umpama ini saya kasih contoh ya. Kalau binaannya itu lebih dari satu, maka bikin breakdown ya. Tapi kalau binaannya satu, cukup menggunakan single line. Umpama ini binaannya ini ada banyak kecamatan, maka tulis di kecamatan. Umpama kecamatan Sampang, yang dua kecamatan Kediri, yang ketiga kecamatan Omben, yang keempat kecamatan Karangpenang. Nah, seperti ini. Jadi nanti biar variatif begitu. Setelah kecamatan, maka kemudian kita tulis tugas utama guru atau yang bersangkutan. Tugas utama nanti pilihannya ada dua Bapak Ibu, sehingga kita menggunakan drop down karena harus dipilih salah satu. Nah, tugas utama pilihannya hanya dua ya. Tugas utama adalah guru PAI, yang kedua kepala sekolah. Ingat, kepala sekolah sesuai dengan regulasi bukan lagi tugas tambahan, tapi tugas utama. Nah, tugas utama mandatory ya. Kemudian tugas tambahan. Nah, karena tugas tambahan ini kadang satu guru punya dua tugas, maka kita jangan menggunakan drop down, tapi menggunakan multiple. Nah, multiple tugas tambahan. Ada yang sebagai wakil kepala sekolah. Wakil kepala kan banyak ya. Ada urusan siswaan, ada guru-guru, macam-macam sudah nyampe sudah semua. Yang kedua adalah kepala perpustakaan, umpama. Yang ketiga kepala lab PAI. Yang keempat adalah wali kelas. Yang kelima adalah guru piket. Yang kelima adalah pembina ekstra. Apa bedanya? Yang ketiga pembina ekstra agama. Kalau ekstra umum ya pramuka macam-macam, tapi pembina ekstra agama adalah khusus. Kemudian barangkali ada juga tambahannya sebagai tim kreator sekolah, kan sekarang diakui ya, seiring dengan regulasi terbarunya. Tim kreator, kalau dulu P5, sekarang kreator. Atau sebagainya, lainnya umpama, barangkali ada gitu. Setelah itu, kemudian karena ini multiple choice, maka ditulis di sini. Jawaban boleh lebih dari satu, asal sesuai tertera SK sekolah. Ini wajib diisi. Selanjutnya adalah jenis pendampingan. Jenis pendampingan ini kita pilih problem ya. Jenis pendampingan ini mengidentifikasi kira-kira kita melakukan kegiatan visitasi itu masuk kategori jenis pendampingan apa di pengawasan itu. Kan ada siklus 1, siklus 2, siklus 3 gitu ya. Kita isi contohnya pendampingan perencanaan dan percepatan program peningkatan mutu PAI. Yang kedua adalah pelaksanaan program peningkatan mutu PAI. Yang ketiga
evaluasi dan pelaporan. Atau yang terakhir, kasih lainnya, barangkali nanti ada. Monggo, enggak apa-apa. Nah, ini juga mandatory artinya wajib shift gitu ya. Kemudian yang berikutnya kita bikin subfokus pendampingan. Maksudnya subfokus pendampingan ini jenis pendampingannya umpama perencanaan. Subfokus pendampingannya itu apakah nanti melakukan pembinaan terkait perencanaan KBM atau mungkin barangkali bimbingan pelatihan dan sebagainya, nanti ada di bawah ini keterangannya. Sehingga subfokus ini nanti kita menggunakan multiple choice. Kenapa? Ketika kadang kita pengawas ketika ke sekolah, di samping melakukan pembinaan juga melakukan pemantauan sehingga nanti bisa berkolaborasi. Maka kemudian kita gunakan multiple choice, bukan menggunakan breakdown. Maka ditulis ada subfokus kegiatan pendampingan. Maka pilihannya adalah pembinaan, bimbingan dan pelatihan, kemudian pemantauan, bisa kolaborasi nanti, atau penilaian kinerja. Langsung saja umum karena bisa jadi penilaian kinerja guru dan atau kepala sekolah. Kemudian apa saja lainnya barangkali dikasih. Nah, ini kita kasih keterangan juga. Jawaban pilih lebih dari satu. Ini kita kasih wajib ya, penting ini. Kemudian setelah ini selesai, maka kita lanjutkan berikutnya adalah deskripsi kegiatan pendampingan. Karena deskripsi kegiatan pendampingan ini nanti paragrafnya lumayan banyak, kita jangan menggunakan single line, tapi menggunakan multi line agar lebih leluasa. Jadi kita menggunakan multi line. Deskripsi kegiatan pendampingan kita diisi nanti di kotak ini. Dikasih keterangan, isikan narasi kegiatan sesuai tema pada saat visitasi pengawas. Nah, ini juga hukumnya wajib diisi ya. Gitu. Deskripsi kegiatan. Setelah itu apa? Hasil dan tindak lanjut. Kita juga menggunakan multi aja, multi line. Hasil dan tindak lanjut. Jadi habis setelah ada diskusi dan tindak lanjut. Isinya itu adalah kira-kira hasilnya apa dari pertemuan tadi. Dari hasil pertemuan itu disepakati adanya guru siap untuk melakukan kegiatan perbaikan atau peningkatan mutu melalui perencanaan pembelajaran, siap membuat modul. Tindak lanjutnya dengan cara pengawas akan merencanakan kegiatan monitoring atau pemantauan secara berkala bagi guru yang bersangkutan. Itu saja cukup. Nah, mandatory ya, harus diisi. Setelah itu kita akan membuat durasi waktu, penting ya di dalam sebuah apa itu di dalam ini penting ya, durasi waktu ini penting karena biar tahu nanti kita ke sana. Kita cukup menggunakan breakdown aja karena harus memilih satu. Durasi waktu, durasi kegiatan visitasi atau pendampingan saja, kegiatan pendampingan. Satu dimulai dari 1 jam. Padahal tidak kurang dari 1 jam, kurang dari 1 jam. 1 jam
lebih dari 1 jam, tambah lagi 2 jam, lebih dari 2 jam, gitu aja cukup ya, karena acuannya akreditasi itu biasanya 2 jam ya. Nah, setelah itu baru kemudian upload data file. Upload data file, para data file, maka kita menggunakan upload file. Artinya barangkali ketika kita melakukan visitasi, kita menginginkan guru untuk mengupload file yang kita inginkan. Bila kasih tahu ya, bila diperlukan. Kalau nggak perlu kan nggak usah. Filenya dalam bentuk apa yang diterima? PDF, text, doc. Maksimalnya berapa? Boleh 2, kasih kata 2 ya. Kemudian size-nya berapa? MB, maksimalnya 2 MB. Nggak usah mandatori ya, karena tidak wajib. Kemudian yang ketiga adalah, yang berikutnya adalah upload foto saat visitasi. Karena foto menggunakan upload ini Bapak Ibu. Nah, kita upload foto saat visitasi. Kita batasi fotonya 2 saja biar tidak banyak. Kemudian size-nya MB, maksimalnya 2 MB. Ya, ini harus wajib diisi, penting ini. Kalau tidak ada ini kita tidak punya bukti. Nah, berikutnya itu kita ngisi TTD responden. Nah, ini kalau TTD tanda tangan itu kita menggunakan fasilitas signature. Signature itu saya kasih tanda tangan guru atau responden. Kasih keterangan ya, bukan tanda tangan menggunakan jemari untuk di kotak tersedia. Nah, biar tidak melebar. Ini wajib ya, tanda tangan ya, kita sih. Berikutnya karena pertanyaannya hampir sama, hanya masih keterangan kita ganti saja. Tanda mengetahui tanda tangan mengetahui pengawas PAI. Karena sama ya, mandatori juga sama ini, jadi sama-sama tanda tangan biar ada buktinya. Selesai deh kalau seperti ini. Nah, tadi kan kita ada status pegawai kan, ini biar nggak muncul bagaimana kita menggunakan menu atau fitur rule. Rule ini nanti akan memunculkan supaya fitur rule 1. Bagaimana caranya agar nanti status pegawai ketika dia nanti ngisi ASN yang muncul nanti ini NIP dan pangkat. Tapi ketika memilih ASN, nilai non ASN, NIP dan pangkat nanti tidak muncul. Nah, seperti ini, NIP dan pangkat tidak muncul. Jadi nanti kita contoh seperti ini contohnya. Ini kan ketika kita ASN maka muncul, tapi ketika kita P3K tidak muncul. Itu seperti itu ya. Nah, setelah itu kita setting. Bapak Ibu. Ini kita setting ya. Kita setting, kita fokusnya di satu, display. Display ini submit ini dan dikirim saja ya. Yang nanti lebih Indonesia gitu. Kemudian thank you, ini adalah notifikasi pada saat melakukan pengiriman, ada tulisannya terima kasih, jawaban Anda kami proses. Kemudian di bawah ini ada tulisannya selamat, data jawaban Anda sudah terkirim. Nah, gini biar menarik. Selanjutnya kita date and time. Kita tidak perlu ini ya.
Kemudian berikutnya adalah setelah date and time, form available. Ini ada 3 pilihan. Satu, ketika kita klik always, artinya formulir kita bisa dipakai kapan saja tanpa dibatasi waktu dan jam. Kalau kita pilih between date, artinya bahwa ada rentan pengisian data ini mulai tanggal sekian sampai tanggal sekian. Ini biasanya untuk absensi. Kalau untuk between date and time, artinya dibatasi tanggal dan waktu. Kita pilih yang always saja biar bisa digunakan 1 tahun. Kemudian save. Berikutnya adalah kita fokus di ini tidak kelihatan ini. Berikutnya adalah kita fokus di tidak bisa dipindah ya. Kita fokus di pengiriman. Karena ini tidak bisa dilihat, saya tidak bisa melihat, ini tidak bisa dikecilin juga ya. Maka ini harus meraba-raba ini. Baik, lanjut kita pilih tema saja dulu. Karena waktunya tidak panjang-panjang ini. Kita pilih tema, poinnya banyak sekali Bapak Ibu. Tinggal pilih mana yang dirasa menarik dan menarik juga monggo. Ngomong saya anggap memilih ini ya. Pilih ini, sudah terpilih ini. Ya, ini coba bisa kita lihat di sini nih. Nah, ini tampilannya seperti ini ketika ada di HP-nya. Sudah tampilan seperti ini. Nah, sekarang bagaimana caranya yang kita buat ini terintegrasi dengan Google Drive? Caranya integrate. Ya, integrate artinya kita integrasikan, kita linkkan dengan Google Drive yang kita punya. Kita hanya cukup memilih Google Sheet. Nah, ini integrate. Kemudian kita tulis di rekap bukti visitasi digital pendampingan 2025. Kemudian yang dilampirkan apa? Nah, ini diklik saja, ini dilampirkan semua. Kalau ini dilampirkan semua, kita klik ini ya. Kemudian kita save. Ini sudah terintegrasi ya, nanti di Google Drive-nya Bapak Ibu ya, kita bisa melihat di folder ini. Berikutnya, bagaimana caranya agar ini kita share. Nah, ini caranya terakhirnya kita share. Kita share. Kemudian untuk memendekkan ini kita bisa memilih dengan SID. Kalau Bapak Ibu sudah punya SID, tinggal kita link seperti ini. SID ya. Ini SID-nya kebetulan kita pilih link ini. Kemudian kita taruh di sini, tapi kita copy, kita kasih nama rekap data digitalisasi pengawasan Sujan 2025. Kemudian langsung kita save, kita langsung short. Nah, ini sudah jadi ya. Kita ganti biar menarik, langsung kita tulisi saja di sini. Nah, digitalisasi pengawasan 2025 bisa enggak kira-kira? Biasanya enggak mau kalau ada tanda seperti itu. Coba. Oh, bisa ya. Ini yang kemudian kita bagikan Bapak Ibu. Ini sudah dalam bentuk seperti ini, sudah kita bagikan ya. Ini nanti kita copy, kita bagikan ke guru dan sebagainya. Selanjutnya kita belajar bagaimana caranya kita apa yang sudah kita
kerjakan tadi, bagaimana caranya agar data yang kita lakukan tadi itu uh, bisa kita jadikan menjadi dicetak, maksudnya seperti itu. Ini binaan Pak Sujan ya. Ini contoh saya buat sheet out. Contoh dari punya saya saja yang sudah pernah ada isinya. Nah, saya pakai sign in dulu. Sorry, itu pakai punya saya ya. Punya saya Samsul Arif. Ini saya sudah ada make OTP ini 35603 ini akun saya. Bagaimana caranya di print? Nah, ini caranya. Klik create, kemudian jangan lupa ini dilihat dulu mana yang sekiranya tidak perlu untuk dimunculkan. Ini tinggal di sini saja. Kalau belum dimunculkan ya ditentang saja, dihilangkan tentangnya gitu. Setelah itu kemudian kita share, kemudian langsung kita klik print. Ada pilihan summary list. Kalau summary itu bentuknya nanti satu orang, satu binaan, itu satu dokumen, itu bagus. Saya menyarankan pakai itu saja kalau hanya sebagai evidensi di kinerja. Jadi kita summary, kemudian kita down. Nah, yang terjadi apa? Ini nanti seperti ini. Ini ada fotonya, ada tanda tangan. Ini mesti ada tanda tangan pengawas. Ini pengawasnya lupa tanda tangan. Setelah itu kita save, ada pilihannya ya. Jangan sampai kita save ke PDF. Kemudian kita simpan. Nah, kita kasih nama. Ini contoh dokumen, ini sudah saya tulis. Ini nanti kita simpan. Kalau ada banyak namanya si A, si B, si C, kita jadikan satu. Kemudian kita cover, kita kasih cover, sudah menjadi sebuah dokumen kita simpan untuk di-upload di e-kinerja. Selesai deh. Jadi seperti itu, semudah itu Bapak Ibu. Mudah-mudahan demikian, mudah-mudahan apa yang sudah kami sampaikan di sini melalui pesan singkat ini bisa bermanfaat kepada Bapak Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Walaupun minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.